Teman-teman, kalian pernah kepikiran nggak kenapa astronom bisa tahu jarak bintang yang letaknya ribuan tahun cahaya dari bumi? Atau gimana caranya kita bisa memperkirakan waktu edar planet hanya dari angka dan sudut? Jawabannya, semua itu butuh matematika. Bukan sekedar hitung-hitungan, tapi matematika yang jadi fondasi utama dalam memahami alam semesta. Matematika dasar ini seperti trigonometri, logaritma, hingga konversi satuan sudut adalah bekal penting buat kamu yang mau serius ikut KSN astronomi nih. Tanpa itu, soal-soal KSN bisa jadi terasa seperti kata-kata tanpa petunjuk. Penasaran gimana rumus-rumus sederhana bisa bantu kamu membaca langit? Yuk, simak penjelasan selengkapnya di video ini dan bersiaplah jadi bintang di ajang KSN astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ali Siti Akbar dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang matematika dasar. Terdapat beberapa subbab yang akan aku jelasin nih teman-teman, yaitu yang pertama irisan kerucut, lalu yang kedua trigonometri, lalu yang ketiga tata koordinat, yang keempat vektor, yang kelima fungsi logaritma dan eksponensial, yang keenam adalah kalkulus. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada materi ini, kalian harus tahu dulu apa itu matematika dasar dan fungsinya teman-teman. Jadi matematika dasar adalah kumpulan konsep dan rumus yang menjadi alat utama nih untuk memecahkan berbagai persoalan, termasuk di bidang astronomi. Dengan menguasai matematika dasar, kita dapat memahami dan menghitung berbagai fenomena-fenomena di alam semesta secara lebih mudah dan juga secara terstruktur teman-teman. Langsung saja kita bahas pada subbab pertama, yaitu membahas irisan-irisan kerucut. Irisan kerucut dalam astronomi ditemukan ketika membahas mengenai lintasan orbit benda langit yang mengelilingi suatu pusat. Jadi irisan kerucut dapat berupa lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola yang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Bisa dilihat gambar 1 merupakan lingkaran yang memiliki eksentrisitas 0, yaitu lalu gambar kedua merupakan elips yang memiliki eksentrisitas antara 0 hingga 1. Lalu bisa dilihat pada gambar ketiga yaitu merupakan parabola yang memiliki eksentrisitas tepat 1. Lalu bisa dilihat juga pada gambar keempat yaitu merupakan hiperbola yang memiliki eksentrisitas lebih dari 1. Nah, pemahaman tentang bentuk-bentuk ini sangat penting karena orbit planet dan benda langit lain seringkali mengikuti salah satu dari bentuk-bentuk tersebut. Langsung saja kita kepada subbab kedua yang akan membahas trigonometri. Trigonometri akan ditemui saat teman-teman membahas mengenai sudut. Biasanya akan sering muncul ketika teman-teman mempelajari bola langit. Ada beberapa hubungan trigonometri nih yang harus kalian pahami untuk memudahkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sudut. Jadi persamaan-persamaan yang bakal membantu kalian nih teman-teman, yaitu yang pertama misal segitiga yang memiliki seperti gambar yang di samping aku teman-teman nih. Lalu selanjutnya ada fungsi dasar yang memiliki rumus-rumus sebagai berikut. Lalu ada identitas trigonometri. Lalu ada rumus jumlah dan selisih sudut. Lalu rumus perkalian trigonometri. Lalu rumus jumlah dan selisih trigonometri. Lalu rumus sudut rangkap 2. Lalu rumus sudut rangkap 3. Rumus tengah sudut. Formula ganjil dan genap. Rumus kofungsi. Hukum sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya,
Pada subbab ketiga akan membahas tata koordinat. Tata koordinat digunakan untuk menyatakan suatu posisi dari objek yang kita tinjau. Mendefinisikan suatu tata koordinat akan memudahkan kita mempelajari gerak benda. Pada subbab tata koordinat akan dibahas mengenai tata koordinat kartesian dan koordinat polar. Untuk tata koordinat kartesian dapat dinyatakan dengan X, Y, dan Z. Sedangkan untuk tata koordinat polar dapat dinyatakan dengan R dan alfa atau theta. Berikut adalah gambaran mengenai koordinat kartesian dan polar dalam dua dimensi, di mana ditampilkan yaitu koordinat kartesian dan polar dalam dua dimensi. Dilanjutkan pada subbab keempat yang akan membahas vektor. Vektor adalah konsep matematika yang digunakan untuk menyatakan besaran yang memiliki besar dan arah, seperti kecepatan dan juga gaya. Lalu pengetahuan tentang vektor ini sangat penting teman-teman, karena banyak besaran fisika dalam astronomi yang dinyatakan dalam bentuk vektor. Lalu operasi dasar pada vektor meliputi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Nah, perkalian ini ada dot product dan cross product, seperti pada gambar-gambar berikut. Yang pertama akan saya tampilkan tentang operasi penjumlahan sebagai berikut. Lalu operasi pengurangan, lalu perkalian dot product, dan yang terakhir perkalian cross product. Masuk pada subbab kelima yang akan membahas fungsi logaritma dan juga eksponensial. Fungsi logaritma dan eksponensial akan sering dijumpai dalam banyak kasus dalam astronomi. Jadi teman-teman harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh nih. Dan persamaan yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut. Dan yang terakhir, pada subbab ke-6 akan membahas kalkulus. Sebenarnya soal olimpiade astronomi didesain dapat dikerjakan tanpa kalkulus ya teman-teman. Namun nggak ada salahnya kan kita belajar kalkulus lebih awal agar memudahkan. Jadi berikut ini adalah beberapa rangkuman mengenai turunan dan juga integral nih teman-teman. Setelah kita membahas materi tadi, untuk memperdalam pemahaman tentang materi-materi matematika dasar, mari kita coba dengan berarti soal-soalnya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jadi disajikan sebuah segitiga yang diketahui memiliki bentuk seperti berikut, yaitu sudut A sama dengan 40 derajat dan sisi B adalah 10 PC dan C adalah 3 PC. Berapakah sudut sisi A? Langsung saja kita jawab teman-teman. Dimana diketahui sudut A sama dengan 40 derajat, sisi B sama dengan 10 PC, dan juga sisi C 3 PC. Yang ditanyakan adalah panjang sisi A teman-teman. Jawabannya kita dapat menggunakan hukum kosinus karena segitiga ya teman-teman disajikannya, yaitu dimana A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2B cos A, yaitu A kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 3 dikali cos 40 derajat. Kita masukkan yang diketahui teman-teman. Lalu selanjutnya kita hitung dimana A kuadrat sama dengan 100 ditambah 9 dikurang 60 dikalikan 0,7660. Lalu A kuadrat dimana dijumlahkan dimana 109 dikurang 45,96 yang sama dengan 63,4. Karena A kuadrat, jadi kita akarkan masing-masing yang dimana A menjadi sama dengan akar 63,04 yaitu 7,94 PC. Jadi jawabannya adalah A yaitu 7,939. Langsung saja ke soal yang kedua, di mana kita disajikan gambar sebagai berikut. Lalu yang pertanyaannya adalah alas segitiga sama sisi berada tepat di diameter lingkaran. Berapa persen luas segitiga yang menutupi lingkaran teman-teman? Langsung saja kita jawab.
yang dimana diketahui segitiga sama sisi yaitu alas tepat di diameter lingkaran. Yang ditanyakan persentase luas segitiga yang menutupi lingkarannya. Kita jawab. Jadi misalkan diameter lingkaran sama dengan 1 teman-teman. Jadi luas segitiga, jadi L sama dengan akar 3/4 dikali 1 kuadrat, yang menjadi sama dengan 0,433. Dari perhitungan pembahasan, persentasenya berarti menjadi 0,3475 per 0,433 dikali 100%, teman-teman. Yang dimana sama dengan 80,25%. Jadi jawaban untuk soal kedua adalah B. Langsung saja ke soal yang ketiga, di mana disajikan persamaan sebagai berikut. Jadi nilai X pada persamaan di bawah ini adalah, di mana persamaannya adalah 5 log dari 5 log X dikurang 5 log dari 5 log dari 5 log dari 5 log dari 5 log 3125 sama dengan 0. Langsung saja kita jawab teman-teman. Di mana diketahui 5 log dari 5 log X dikurang 5 log dari 5 log dari 5 log dari 5 log dari 5 log 3125 sama dengan 0. Yang ditanyakan nilai X berapa teman-teman. Jadi 5 log dikali 5 log X sama dengan 5 log kali 5 log 0. Berarti sehingga X nya sama dengan 0. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4, di mana kerapatan kritis alam semesta dinyatakan oleh persamaan ρ, 0 sama dengan 3H2O sama per 8πg. Jika semua konstanta dan variabel dinyatakan dalam satuan internasional, maka satuan dari HO yaitu konstanta Hubble adalah, langsung saja kita bahas, di mana diketahui persamaan ρ C, 0 sama dengan 3H2O per 8πg. Itu langsung saja karena seperti itu. Jadi Kg per M pangkat 3 M kubik yang sama dengan H2O per M kubik per Kg kali S kuadrat. Itu yang menjadi Hubble sama dengan 1 per S, yang dimana S pangkat min 1 S inverse gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Langsung saja ke nomor 5, yaitu 1 hari didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari selama 20 tahun. Jika umur matahari saat ini adalah 4,5 miliar tahun, maka umur matahari dalam hari adalah, langsung saja kita jawab, di mana diketahui umur 1 hari sama dengan 20 tahun teman-teman. Dan umur matahari sama dengan 4,5 miliar teman-teman. Dan ditanyakan umur matahari dalam hari adalah, bagaimana kita menghitungnya? Langsung saja kita masukkan, di mana hari T sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 9 teman-teman per 20, yaitu umur hari. Jadi sama dengan 2,25 dikali 10 pangkat 9 hari. Soal selanjutnya ditanyakan Suni ingin mengamati hilal pada tanggal 12 April 2021. Namun ketika tanggal 10 April, ketika ia melihat ramalan cuaca, peluang hujan pada tanggal 11 April adalah 15%. Jika peluang terjadinya hujan 10% dan cerah 90%, setelah cuaca cerah hari sebelumnya dan hujan 50% dan cerah 50% setelah cuaca hujan sebelumnya, berapakah peluang cerah pada saat hilal jika tanggal 11 April hujan? Jadi langsung saja diketahui, yang diketahui adalah tanggal 11 April hujan. Dan setelah hujan itu peluang cerahnya adalah 50%. Dan ditanyakan peluang cerah saat hilal, itu pada tanggal 12 April 2021 teman-teman.
Langsung saja kita jawab, dimana berarti ini adalah soal peluang. Jadi langsung saja kita jawab teman-teman. Dimana P sama dengan peluang C diberikan C dikali peluang C ditambah peluang C diberikan H dikali peluang H sama dengan 0,9 kali 0,8 ditambah 0,5 kali 0,15 yang menjadi hasilnya 0,8825. Gitu teman-teman. Soal selanjutnya. Seorang guru astronomi memberikan soal kepada siswanya mengenai aljabar. Soal adalah sebagai berikut. Jika x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat sama dengan 0 dan xy sama dengan 0, maka x per x plus y pangkat 2021 ditambah y per x plus y pangkat 2021. Jadi mari tolong bantu siswa untuk menjawab soal yang diberikan pada gurunya teman-teman. Jadi diketahui x kuadrat ditambah xy tambah y kuadrat sama dengan 0. Lalu x, y tidak sama dengan 0. Yang ditanya adalah nilai dari buka kurung x per x tambah y tutup kurung pangkat 2021 ditambah buka kurung y per x plus y tutup kurung pangkat 2021. Langsung saja kita jawab. Jadi kita andaikan x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat sama dengan 0, lalu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan minus xy. Dan jika buka kurung x ditambah y tutup kurung kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan xy. Jadi sehingga jika dianalogikan hal yang sama, yaitu buka kurung x per buka kurung x ditambah y tutup kurung tutup pangkat 2021 ditambah buka kurung y per x ditambah y tutup kurung pangkat 2021 sama dengan yaitu x pangkat 2021 ditambah y pangkat 2021 per buka kurung x ditambah y tutup kurung pangkat 2021 sama dengan minus buka kurung xy tutup kurung pangkat 2021 per buka kurung xy tutup kurung pangkat 2021 sama dengan minus 1 teman-teman. Lanjut pada soal ke-8. Jika sebuah lensa dengan panjang fokus 100 mm digunakan untuk mengamati benda yang ada di bumi, berapakah jarak terjauh benda agar mata berakomodasi? Diketahui panjang fokus lensa atau f sama dengan 100 mm. Yang ditanya jarak terjauh benda atau s agar mata berakomodasi. Dijawab, gunakan persamaan lensa dengan mempertimbangkan kondisi mata berakomodasi. Langsung saja kita jawab, di mana 1 per f sama dengan 1 per s ditambah 1 per s aksen. Lalu 1 per 100 sama dengan 1 per S ditambah 1 per minus 250. Lalu 1 per S sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 250. Ini sama dengan buka kurung 2,5 ditambah 1 tutup kurung per 250. Sama dengan 3,5 per 250. Jadi S sama dengan 71,42 mm, yaitu jawabannya adalah B teman-teman. Soal nomor 9. Yusuf diminta untuk menghadiri wawancara dalam rangka seleksi mahasiswa program Magister Astronomi ITB. Yusuf tinggal di Subang dan jarak dari Subang ke ITB Ganesha adalah 50,1 km. Jadwal wawancara direncanakan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Yusuf ingin tiba 30 menit sebelum wawancara karena lokasi parkir jauh dari gedung astronomi. Yusuf berangkat dari Subang pukul 9.00 dengan kecepatan motor 50 km per jam. Namun setelah 20 km pertama perjalanan terdapat kecelakaan, sehingga Yusuf harus melambatkan motornya hingga 10 km per jam. Kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan hingga 15 km. Berapakah percepatan motor setiap jam jika Yusuf ingin sampai di waktu yang ia telah rencanakan? Langsung saja kita jawab, dengan diketahui yaitu jarak totalnya ada 50,1 km. Lalu waktu tiba yang diinginkan ada 12.30
WIB atau setengah 1. Lalu waktu keberangkatannya adalah 9.00 dan kecepatan awalnya adalah 50 km per jam untuk 20 km pertama dan kecepatan saat macet menjadi 10 km per jam untuk 15 km. Lalu ditanya percepatan motor setiap jam dan dijawab hitung, dan kita jawab hitung waktu tempuh yang tersedia, waktu yang sudah dihabiskan, dan sisa jarak serta waktu untuk menghitung percepatan yang dibutuhkan. Jadi langsung saja, jadi waktu yang dibutuhkan dari posisi awal sampai setelah kemacetan yaitu T sama dengan S 1 per V 1 ditambah S 2 per V 2 sama dengan 0,4 ditambah 1,5 sama dengan 1,9 jam, yaitu 1 jam 54 menit. Lalu sisa waktu sama dengan 1 jam 36 menit sama dengan 1,6 jam. Lalu percepatan setiap jam S sama dengan S0 ditambah V0 dikali T ditambah 1 per 2A dikali T kuadrat. Lalu 50,1 km sama dengan 35 km ditambah 10 dikali 1,6 ditambah 1 per 2 dikali A dikali 1,6 kuadrat. Jadi A sama dengan minus 0,70 km per jam. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal berikutnya, yaitu di mana Observatorium Bosca sedang melakukan pengadaan barang. Terdapat pilihan 3 teleskop merek Celestron, 4 teleskop merek Vixen, dan 5 teleskop merek Skywatcher. Berapa peluang terpilihnya 1 teleskop Celestron, 1 teleskop Vixen, dan 1 teleskop Skywatcher? Diketahui jumlah teleskop Celestron ada 3. Lalu jumlah teleskop Vixen ada 4, lalu jumlah teleskop Skywatcher ada 5. Yang ditanya adalah peluang terpilihnya 1 teleskop Celestron, 1 teleskop Vixen, dan 1 teleskop Skywatcher. Jadi kita bisa menjawabnya dengan hitung total jumlah teleskopnya, lalu kemudian hitung peluang terpilihnya masing-masing merek. Jadi yang pertama kita hitung dulu total teleskopnya ada berapa nih teman-teman. Jadi kita tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Lalu kita hitung peluangnya, di mana 3 per 12 dikali 4 per 12 dikali 5 per 12 sama dengan 0,035. Itu jawabannya adalah A teman-teman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penguasaan matematika dasar seperti irisan, kerucut, trigonometri, tata koordinat, vektor, fungsi logaritma dan eksponensial, serta kalkulus sangatlah penting nih teman-teman sebagai fondasi dalam mempelajari materi astronomi. Dalam memahami konsep-konsep matematika dasar ini, kita akan lebih mudah menganalisis dan memecahkan berbagai persoalan astronomi, baik secara teoritis maupun dalam bentuk soal-soal aplikasi teman-teman. Teruslah berlatih dan mendalami materi matematika dasar agar kalian semakin siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia astronomi. Wow, berdasarkan materi tadi, ternyata astronomi sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Ternyata fisika itu mudah kan? Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Ayo belajar fisika.